Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Anak-anakku yang sangat Bapak sayangi dan Bapak sukai, ya. Kemarin kita sudah membahas masalah teologi dalam perspektif keislaman, ya. Ya, tentu teologi Islam yang kita bahas dari sisi filosofinya, ya. Kita ketahui bahwa teologi itu adalah cabang ilmu filsafat yang mencari tahu tentang Tuhan, ya, dan hakikat Tuhan serta makna keberadaannya dalam kehidupan ini, gitu. Nah, kemarin juga kita sudah membahas dari sisi persepsi dan konsepsi, dan saya yakin Anda masih mengerti tentang itu, gitu, tentang konsepsi dan persepsi dalam perspektif filosofi Islam, begitu. Kalau kita lihat dari pengalaman spiritual, ya, dalam dilihat dalam perspektif filosofis, ya, dalam perspektif filsafat Islam tentunya, ya, pengalaman spiritual dalam kehidupan itu merupakan iman, gitu ya, keimanan, gitu ya, keimanan. Sedangkan agama, kalau kita lihat secara sepenuhnya, agama itu pada dasarnya kan adalah iman, gitu ya. Sehingga dalam pandangan filsafat Islam, ya, dalam pandangan filsafat, tentu agama itu dipandang sebagai iman, gitu. Pada dasarnya adalah merupakan iman, gitu. Nah, tidak ada agama tanpa ada iman, gitu. Jadi artinya ketika keimanan nggak ada, ya agama juga nggak ada, gitu. Ketika ada iman, pasti ada agama, gitu. Nah, ketika ada agama, pasti ada iman, gitu. Kebalikannya, gitu. Nah, iman dalam pengertian agama memang bukan sekedar pengakuan dan pengetahuan tentang adanya Tuhan saja, gitu ya. Pengakuan kita, ya, atau pengetahuan kita, ya, tentang adanya Tuhan, begitu. Tetapi iman dibangun dari pengalaman yang instan, ya, berhubungan secara langsung antara pribadi, ya, pribadi manusia, ya, dengan Tuhan. Dalam konteks Islam tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jadi adanya hubungan spiritual, ya, antara diri pribadi dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang Khalik, sebagai sang pencipta. Nah, salah satu cara berhubungan yang dilakukan dalam umat Islam tentunya, ya, dalam filsafat Islam ini, itu dilakukan oleh umat Islam adalah melalui sholat, ya. Di situ tentu hubungannya itu langsung, ya, hubungan langsung antara pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang Khalik, gitu. Nah, tentu di sini, ya, sholat yang
dimaksud dalam secara filosofis begitu ya. Tentu sholat yang dilakukan dalam dataran ihsan gitu ya. Artinya betul-betul ihsan gitu, yaitu sholatnya itu seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa Allah itu mendengar ucapan-ucapan, bacaan-bacaan kita, sehingga sholat kita itu kualitasnya sangat luar biasa gitu. Dan hal-hal yang diucapkan di dalam sholat sepenuhnya menjadi komunikasi dan dialog pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan begitu ya, karena adanya komunikasi dan mengerti bahwa bacaan-bacaan yang kita lakukan itu merupakan dialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jiwanya juga membekas gitu ya, dan dia terdorong secara pribadi, pasti dia akan melakukan hal-hal yang terbaik begitu di dalam kehidupannya gitu ya, dari pengalaman spiritualnya yang dilakukan melalui sholat, dan dia lakukan sholatnya itu dengan khusyuk. Artinya dia lakukan dialog, bacaan-bacaan atau komunikasi antara bacaan-bacaan sholat itu, seolah-olah Allah mendengar dan Allah melihat secara langsung dirinya gitu. Jadi artinya dia berdialog, seperti halnya dia berdialog dengan manusia gitu, berdialog langsung, dan diyakini betul bahwa bacaan-bacaan sholatnya itu diresapi, dan juga Allah mengetahui tentang bacaan-bacaan yang dia lakukan. Nah, dengan adanya pengalaman spiritual yang benar, artinya secara itu dipahami secara baik gitu ya, tentu berimplikasi pada sifat atau pengalaman jiwanya gitu. Jiwanya juga akan berubah, sehingga dia mendorong pribadinya untuk selalu berbuat hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran atau aturan-aturan Islam yang kafah begitu, dan juga mendorong dirinya untuk tidak berbuat keji dan munkar begitu. Dia tidak berbuat hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan dia tidak berbuat keji dan hal-hal yang kotor seperti itu. Seperti sudah digariskan dalam Al-Quran ya, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ya, itu dijelaskan, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau melalui sholat itu ya adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari pengalaman spiritual ini ya, adanya komunikasi, adanya dialog, kerjasama yang kreatif ya, seorang membangun pengertian ya. Jadi dia membangun nih pengertian secara konseptual dan persepsinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau dalam filosofi adalah Tuhan tentunya gitu ya, Tuhan ya. Dia bangun konsepnya itu ya, konsepnya itu pengalaman pribadi
ya, adanya komunikasi, ya, berdialog, ya, bekerja sama kreatif. Nah, itu persepsinya seperti itu, ya. Konsepsinya juga seperti itu, ya. Jadi dengan adanya konsepnya itu, ya, konsep secara pribadi, ya, yang menjelaskan bahwa dirinya ada dialog kreatif, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya komunikasi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dijadikan dasar konsepsi dan persepsinya tentang Tuhan, tentu dari sejumlah pengalaman-pengalaman pribadinya yang dia lakukan dalam hal ini melalui sholat begitu. Nah, di sana juga terlihat bahwa yang dikonsepsikan atau dipersepsikan adalah pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami secara langsung dan objektif gitu. Jadi ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan atau dialog-dialog berhubungan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, pengalaman-pengalaman pribadinya ini dikonsepsikan begitu dan dipersepsikan gitu. Nah, sehingga persepsi itu bukan menganggap bahwa eh, konsepsi dan persepsi pengalamannya itu berkomunikasi dengan Allah itu Tuhan gitu. Jadi bukan berarti bahwa dia itu ketika dia dapat berdialog dengan Allah, dia berkomunikasi dengan Allah, bahwa dirinya menganggap bahwa dia Tuhan gitu ya, nggak begitu sebetulnya. Ya, dan bahkan juga dia tidak mempertuhankan begitu, sama sekali tidak, apalagi mempertuhankannya seperti menjadi Firaun lah kayak gitu ya. Ketika dirinya sudah merasa dapat berdialog, dapat segala macam berkomunikasi secara langsung gitu ya, dianggap bahwa dirinya itu Tuhan gitu. Nah, itu kan nanti akan hilang kendalinya seperti itu. Nah, ini dalam persepsi dan konsepsi Islam itu tidak seperti itu. Dalam filsafat juga tidak seperti itu. Sehingga yang dipersepsi dan dikonsepsikannya adalah dari sisi pengalaman spiritualnya saja. Nah, persepsi tentang Tuhan akan terus berubah tentunya ya, berubah terus jalan dengan waktu ya, dan tidak pernah dimutlakkan gitu ya. Artinya tidak pernah ada konsep tentang Tuhan dan juga persepsi tentang Tuhan yang dibuat sedemikian rupa seperti itu. Nah, kalau yang sudah mengkonsepkan dan sudah mempersepsikan itu kan ada sebetulnya, yaitu ilmu patung ya, ilmu orang-orang, maaf ya, orang-orang di luar dari Islam, seperti adanya Hindu gitu ya, dia buat patung ya, dia buat bahwa ini dipersepsikan bahwa ini dipersepsikan dan dikonsepsikan bahwa Tuhan adalah seperti ini dan nanti akan menjelma seperti ini begitu ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan dalam persepsi dalam filosofi Islam gitu ya. Tapi dari sisi filosofi Islam tentu persepsi ini tidak bisa dimutlakkan gitu ya. Artinya dia tidak bisa dijadikan konsep Tuhan itu seperti ini gitu, tidak seperti itu gitu. Bahkan tidak dipertuhankannya, dan akan semakin kaya, semakin banyak pengalaman spiritualnya itu, semakin terus tergerus keimanannya begitu. Jadi konsepsinya itu ya, karena tidak dimutlakkan, jadi ketika dia semakin banyak pengalaman spiritualnya, artinya semakin banyak dari sisi hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan Tuhan ya. Tentu dalam konteks Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia hubungannya itu, maka semakin baik konsepsinya terhadap konsep dan persepsinya terhadap Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi konsepnya itu tidak mutlak gitu. Terus saja dia berkembang terus sesuai dengan pengalaman spiritualnya begitu. Nah,
kita lihat juga dari sisi Tuhan sebagai nafs atau ego yang mutlak. Di dalam konsep filsafat Islam, pengalaman iman dan dalam proses komunikasi dan dialog kreatif dengan Tuhan yang bersifat spiritual terjadi secara langsung dan objektif, itu dapat dimungkinkan gitu. Jadi artinya terjadinya dialog secara langsung ya dalam konsep filsafat Islam itu dimungkinkan aja gitu ya. Karena ketika Allah ingin seperti itu, pasti itu bisa terjadi gitu ya. Nah sehingga banyak juga yang Allah katakan dalam sisi dan banyak juga dibuktikan karena dinyatakan ada beberapa firman dan ayat-ayatnya ada tentang nafs ya, tentang akuan ego itu, yaitu Allah itu bersifat mutlak ya, bersifat mutlak artinya maha penentu gitu. Jadi ketika Allah mau menentukan manusia itu untuk berhubungan langsung ya, bisa aja gitu, bisa aja gitu. Ini dalam pandangan Islam ya, dalam konsep filsafat Islam ya, tentu Allah mempunyai hak dan mempunyai ego atau mempunyai nafs, bisa melakukan seperti itu gitu. Jadi apapun yang mau dilakukan bisa aja gitu. Karena memang Allah itu bersifat mutlak gitu ya. Allah itu ada dan Allah itu maha segala-galanya gitu. Nah sedangkan manusia itu kan dia egonya itu ya, sifat nafsanya itu dia tidak mutlak, sebaliknya ya. Kalau manusia itu kan banyak kemauannya gitu ya, banyak kemauannya gitu ya. Artinya dia dibarengi dengan nafsu yang baik dan nafsu yang tidak baik seperti itu. Nah sehingga di sini pengalaman iman dalam proses komunikasi dan dialog kreatif itu dapat berlangsung dan dilakukan antara dua nafs, yaitu nafs yang mutlak dan nafs yang tak terbatas, dengan nafs yang tidak mutlak dan nafs yang terbatas gitu. Nah semuanya berlangsung melalui nafs mutlak, yaitu terserap juga dalam ayat. Artinya ketika Allah mau melakukan itu bisa-bisa saja ya. Itu dalam ayat wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Nah, itu ya. Anda lebih bagus ini dalam hal bacaan Qur'annya ya. Tentu ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Begitu. Nah, tentu dari pengalaman iman dalam proses komunikasi dialog dua dari antara
yang terbatas dan tak terbatas. Melalui proses pencerahan diri itu, ia memasuki dan menjadi cahaya kebenaran tersendiri begitu. Ya. Dan di situ juga bahwa Allah itu mutlak gitu. Kalau Allah berkehendak, misalkan ya berkehendak untuk berdialog dengan manusia, ya, manusia yang sifatnya tidak terbatas, ya, sah-sah saja. Ya, Allah bisa-bisa saja. Nah, itu dalam filosofi Islam itu terjadi seperti itu. Inilah barangkali yang mengilhami seorang sufi, Abdul Qudus dari Ganggoh, ya, India tentunya, ya. Ketika ia mengomentari kembalinya Nabi Muhammad SAW dari pertemuannya dengan Tuhan, dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjalanan suci yang legendaris itu, yaitu Isra wal Mi'raj, ya. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW bertemu Allah atau bertemu Tuhan di sini dalam konteks Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di langit tertinggi Sidratul Muntaha, dengan nada berharap, Abdul Qudus berkata, "Demi Allah, jikalau aku yang menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak ingin kembali ke dunia karena aku sudah bertemu dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan adalah tujuan akhir hidupku. Mengapa ketika aku sudah sampai ke puncak tujuan, aku harus kembali ke dunia?" Nah, ini ketika makna keimanan itu sudah menjadi ihsan, ya, gitu ya, sudah menjadi ihsan, ya, maka hal-hal yang seperti itu dialog-dialog antara Allah dengan manusia itu terjadi begitu, terjadi. Bahkan Allah, ketika Allah mau, ya, berdialog pada siapapun, Allah dapat menentukan itu. Dan dalam filosofi Islam itu dibenarkan itu secara konsepsi dan secara persepsi seperti itu. Nah, jadi ketika dia mengatakan hal itu, artinya ketika Allah berkeinginan seperti itu, mutlak adanya begitu. Nah, bahkan karena bagi kita itu kan sebetulnya, ya, bagi kita itu bahwa akhirat adalah tujuan akhir gitu loh, ya. Artinya ketika kita keimanan kita itu sudah mencapai derajat ihsan, ya, sudah mencapai derajat ihsan, bahwa kita itu mengarah pada bagaimana kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik begitu. Nah, ketika kita sudah ketemu Allah itu, ya, ketika barangkali kita ditakdirkan barangkali, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu Allah gitu, ya, dan tentu kita nggak mau tuh kembali. Ngapain juga kita kembali? Karena tujuan akhir kita itu kan pasti kita menuju akhirah gitu, menuju sang Khalik, menuju sang pencipta gitu. Nah, kalau kita sudah dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat apa kita kembali lagi gitu, ya? Karena di sana itu kan sudah kekal kehidupannya. Dan itu sudah menjadi tujuan akhir umat Islam tentunya begitu. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW sudah sampai kepada Sidratul Muntaha seperti itu, ada seorang ilmuwan mengatakan bahwa kalau itu saya, tentu saya tidak akan kembali, karena itu Nabi Muhammad SAW, dan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk beberapa perkara, tentu dia kembali lagi ke dunia begitu, ya. Tentu kalau dia sebagai manusia yang normal, artinya dia tidak ada aktivitas-aktivitas yang diharapkan selanjutnya, tentu tujuan akhirnya kita itu kan pasti ke sana begitu. Nah, kalau model-model kayak kita itu model-model manusia
Yang secara umum ya tentu ketika dia takdirkan kita untuk bertemu kepada Allah, nggak mau lah kita kembali. Karena memang apa? Ya tujuan akhirnya kan kita pasti surga begitu ya. Ketika Allah sudah kita ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, ya udahlah nggak perlu lagi kita kembali lagi ke dunia gitu. Karena nanti dunia ya bahaya lagi gitu, perlu perjuangan lagi kan begitu untuk mendapatkan itu. Nah, pertemuan antara diri yang mutlak dengan diri yang tidak mutlak itu sangat dimungkinkan oleh karena adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala sendiri gitu. Jadi sangat dimungkinkan itu. Itu dari secara filosofis juga diakui itu begitu. Jadi memang kalau Allah sudah berkehendak, ya bisa dimungkinkan itu. Kulli man ma fis samawati wal ard qulillah kitaba ala nafsihir rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fiha alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Nah, ini tentu Anda lebih bagus lah ya dalam hal bacaan Al-Quran ya. Ya tentu ini nanti tentu Anda harus lakukan sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh ahli Al-Qur'annya seperti itu. Nah, di sini katakanlah kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan diri mereka itu tidaklah beriman begitu. Jadi ketika dia jadi orang yang beriman, apalagi sudah sampai tingkat ihsan, nggak mau dia kembali itu, ya. Ngapain juga kita kembali lagi, karena memang tujuan utama kita itu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir kita itu kan pasti ke sana begitu. Tujuan akhir kita itu kan pasti untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ketika kita sudah dapati itu semua, ya wallahu alam bisawab, ya masa kita mau balik lagi gitu kan, nggak mungkin. Kecuali kalau orang yang di dalam dunianya itu dalam keadaan kurang baik begitu, bahkan dia minta balik lagi tuh, balik lagi, tapi udah nggak bisa kan. Bahwa dia mau pasodako, ya dia mau tuh, dia mau sedekah sebanyak-banyaknya ya, dia mau beribadah sebanyak-banyaknya begitu, dia mau buang semua kekayaannya itu. Kalau dia tidak baik gitu. Tapi kalau orang yang baik dengan tingkat keimanan dan keihsanan yang sudah tinggi, ketika dia menghadap atau ditakdirkan bertemu dengan Allah, nggak mau kembali lagi ya, karena di sana luar biasa. Nikmat yang 99 itu kan ada di sana, di akhirat gitu. Dan akhirat itu merupakan tujuan akhir kita gitu. Nah, ketika kita mau sudah dapatkan itu, ya mustahil kita mau kembali lagi. Ya, kalau kita tidak dapatkan, ya wallahu a'lam. Makanya sebelum menyesal ya kita lakukanlah aturan-aturan agama itu dengan benar, dan kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang Allah perintahkan. Tentu dengan apa? Ya tentu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Sehingga ketika dia menghadap Allah itu, ya hal yang baik yang didapatkan begitu. Jangan sampai ketika dia bertemu Allah, ya dia minta dibalikin lagi. Dia mau bersedekah sebanyak-banyaknya, dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu.
Ya, lalu kita lanjut, maka jika dilihat dari konteks ini, sesungguhnya dalam kehidupan ini hanya dua eksistensi, yaitu eksistensi diri yang mutlak dan eksistensi diri manusia yang tidak mutlak gitu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan dari konsep filosofisnya, bahwa ada dua konteks yang saling berhubungan gitu, antara eksistensi diri yang mutlak, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, dan konteks eksistensi diri manusia yang tidak mutlak. Diri yang tidak mutlak dalam hal ini adalah manusia atau makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena eksistensi diri Tuhan itu bersifat mutlak, maka tidak ada yang dapat melawan dan menghalangi eksistensinya bekerja gitu. Nah, jadi memang secara filosofis ketika Allah itu bersifat mutlak ya, nggak ada yang bisa menghalanginya, nggak ada yang bisa melawannya, nggak ada yang bisa. Artinya Allah itu maha semua, maha mendengar, maha pengasih, maha penyayang, ya maha segala-galanya gitu ya. Nah, ini sudah secara filosofis sudah diakui seperti itu. Nah, sedangkan eksistensi diri manusia akan saling berhadapan dan dengan eksistensi sesamanya gitu, terhalang dan terjadi konflik eksistensional gitu ya. Jadi kalau manusia itu kan pasti dia saling saling apa namanya saling terhalang itu satu sama lainnya gitu ya. Bisa jadi dia terjadi konflik eksistensi untuk mendapatkan eksistensinya seperti itu. Sedangkan Allah itu mutlak adanya begitu. Nah, saya kira ini saja dulu ya yang saya perlu sampaikan. Hal-hal yang lain dapat kita diskusikan bersama setelah materi yang saya sampaikan ini ada permasalahan-permasalahan atau Anda kurang mengerti tentang konsepsi dan persepsi yang dilihat dari sisi filsafat Islam seperti itu. Karena biar bagaimanapun ya dalam konsepsi dan persepsi bisa saja dipersepsikan, tapi persepsinya itu tidak mutlak gitu ya. Tidak bisa dimutlakkan Allah itu dimutlakkan, persepsinya tidak bisa. Tapi dia bisa hanya melalui pengalaman-pengalaman spiritual saja yang dipersepsikan gitu. Jadi artinya ketika dia adanya dialog ya, adanya komunikasi antara hubungan antara dua dimensi, ada dua eksistensi ya, ada dua ya, artinya ada dua sumber ya, misalkan manusia sebagai makhluk atau hal yang tidak mutlak gitu ya, sedangkan Allah adalah hal yang mutlak gitu. Nah, sehingga dengan adanya hubungan ini dia yakini betul bahwa manusia itu selalu bersifat lemah gitu ya, bersifat lemah, dan Allah adalah bersifat mutlak, sehingga sandaran kita itu, sandaran manusia itu selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mudah-mudahan dapat dipahami tentang persepsi dan konsepsi ya. Saya kira nanti kalau Anda memahaminya kurang jelas, ini karena belajar filsafat ini memang butuh kejelian ya. Kalau nanti salah-salah dalam pemahaman, bisa-bisa kita terjerumus pada hal-hal yang kurang baik seperti itu ya. Kita dalami terus dan kita pahami terus. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita